Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wa khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita. Allah masih memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita sehingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di dalam majelis yang ini. Majelis yang membicarakan tentang ilmu-ilmu Allah, ilmu baginda Rasulullah SAW. Ini adalah satu nikmat yang besar. Maka nikmat yang sedikit ini, nikmat yang sepertinya sepele, hanya duduk, ini di sisi Allah adalah suatu anugerah yang besar. Ini adalah pilihan Allah, maka kita syukuri dengan sebesar-besarnya. Alhamdulillah, kemudian kita akan melanjutkan lagi pembahasan yang kemarin mengenai kitab Khulasatul Yakin, kitab yang membicarakan tentang perjalanannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal tahun Hijriah, tahun pertama Hijriah. Pada kesempatan yang pada pekan yang lalu kita telah membahas mengenai tahun pertama Hijriah, yaitu yang mana di dalam tahun tersebut menceritakan tentang pembangunan masjid yang mulia, yaitu Masjid Madinah yang kedua. Kemudian permulaan azan subuh, azan awal pada Ramadan, dan azan Jumat. Kemudian kita pada malam ini juga akan melanjutkan tahun kedua Hijriah, yang mana pada tahun kedua tersebut ada beberapa peperangan, diantaranya yaitu perang Badar, perang Busairah, perang Badar pertama, perang Qaratul Qadar, dan itu semua tidak terjadi pertempuran. Dan kita akan melanjutkan pada malam ini mengenai tentang perperangan Badar. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghazwatul Badrin al-Kubra, perang Badar yang besar. Perang Badar itu ada dua kali. Yang pertama itu tidak terjadi pertempuran, hanya sebatas keributan, perselisihan sedikit. Tapi ini perang Badar yang kubra ini adalah perang yang peristiwa yang memang sampai terjadi pertempuran besar. Ghazwatul Badrin al-Kubra hiya al-Furqan. Perang Badar Kubra, perang Badar besar, ia adalah perang pemisah
allazi a'azzallahu bihil Islam, yang mana dengan perang Badar tersebut Allah Subhanahu wa taala meninggikan Islam. Allah Subhanahu wa taala mengangkat agama Islam. Wa rafa'a manarahu, dan mengangkat panji-panjinya. Wa tamasa asyirku, dan Allah Subhanahu wa taala dengan perang Badar tersebut menghilangkan kemusyrikan. Wa qarraba arkanahum, dan menghancurkan akar-akar kemusyrikan tersebut. Jadi dengan terjadinya peristiwa Badar, Allah Subhanahu wa taala menaikkan, mengangkat derajat Islam. Karena perang Badar ini termasuk perang besar dalam sejarah Islam, yang mana pada pertempuran tersebut perbandingan jumlah itu sangat jauh. Umat Islam itu pada waktu perang Badar berjumlah 313, ada yang mengatakan 314, ada riwayat yang menyebutkan 315. Kemudian pasukan musyrikin, orang-orang musyrik pada perang Badar tersebut, mereka berjumlah 3 kali lipat lebih banyak daripada umat Islam, yaitu berjumlah 950 dalam kitab ini. Ada yang mengatakan 1000. Jadi ini secara jumlah saja selisihnya sangat banyak sekali. Tapi kemenangan umat Islam bukan terletak pada banyaknya jumlah, akan tetapi kemenangan mereka terletak pada kekuatan iman-iman mereka masing-masing. Yakin mereka menghadapi musuh, yakin mereka bahwasanya mereka itu bersama Allah, sehingga mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sababuha anna Rasulullah faraja liyahtari dhahiran li Quraisy rajihatan min asy-Syam. Adapun sebabnya terjadinya perang Badar tersebut, bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW pernah keluar bersama para sahabat untuk menghadang pasukan Quraisy yang kembali dari Syam, menghadang pasukan Quraisy, pasukan perdagangan dari Syam. Wa kana ma'ahu 313 rajulan, dan jumlah sahabat yang bersama Nabi itu berjumlah 313 orang. Falamma 'alimat Quraisyun bidzalik, ketika orang-orang Quraisy mengetahui perbuatannya Rasulullah dengan para sahabat, arsalat aminatin wa khamsina rajulan, maka mereka mengutus 950 orang lihimayatihim wa tijaratihim. Untuk apa 950 orang tadi? Untuk menjaga kafilah, untuk menjaga kafilah yang mau dihadap Rasulullah tadi, dan menjaga perdagangan mereka. Fasara ilaihim ar-rasulu biman ma'ahum wa qatalahum qitalan syadida. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat menyerbu mereka, dan terjadilah pada waktu itu pertempuran yang sangat dahsyat. Wa ayyadallahu al-muslimina bil malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada orang Islam, yaitu dengan bantuan para malaikat. Fan hadzamal musyrikun, maka orang-orang musyrik pun berlarian ketakutan. Wa tabi'ahumul muslimun, dan umat Islam
mengejar orang-orang musyrik. Yaqtuluna wa yasiruna, yaqtuluna wa yasiruna. Umat Islam mengejar sambil membunuh dan menawan orang-orang musyrik. Jadi ketika umat Islam didatangkan oleh pasukan yang 950 orang tadi, maka umat Islam pun menyerbu memerangi umat musyrikin tadi, kaum musyrikin, sehingga terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat, pertempuran yang sangat besar. Ketika bertempur itu, Allah Subhanahu wa taala mengirim para malaikat untuk membantu, untuk menguatkan pasukan muslimin dalam menghadapi umat Islam, sehingga dalam menghadapi orang-orang musyrikin, sehingga orang-orang musyrikin pun lari ketakutan, sehingga mereka lari ketakutan, dan umat Islam pun mengejar orang-orang musyrikin yang lari tadi sambil membunuh mereka dan menawan sebagian yang lain. Faqutila minal musyrikin sab'una rajulan minhum Abu Jahlin wa usira minhum sab'una asira. Dalam peristiwa Badar tersebut, orang-orang musyrikin yang terbunuh itu berjumlah 70 orang. Di antara yang terbunuh itu ada Abu Jahal. Abu Jahal la'natullah alaihi. Wa usira minhum sab'una asira. Dan yang ditawan itu pun berjumlah 70 orang juga. Wa qutila minal muslimin arba'ata asyara rajulan, dan umat Islam yang terbunuh pada peristiwa itu hanya 14 orang saja. Dari segi jumlah orang-orang musyrikin jauh lebih banyak. Mereka berjumlah 90, ada yang mengatakan 1000. Umat Islam jumlahnya 313. Tetapi yang mati malah banyakan yang banyak lagi. Umat Islam mendapatkan kemenangan. Sehingga mereka yang terbunuh dari pasukan Islam pada waktu itu hanya 14 orang saja. Tsumma amara Rasul bidafni qatlal muslimin wal musyrikin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengkubur orang-orang Islam dan orang-orang musyrik yang terbunuh. Waraja'a ila Madinah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah. Walamma qarabaha talaqqatul walaidu bid-dufufi. Kemudian Rasulullah ketika sudah mendekati kota Madinah, beliau disambut oleh anak-anak kecil perempuan sambil membunyikan duf rebana menyambut beliau. Kemudian sambil anak-anak tadi itu bersair tala'al badru alaih, telah terbit bulan purnama ke atas kami. Jadi rebana, alat musik rebana itu sudah ada di zaman Rasulullah. Hukumnya boleh menggunakannya. Maka dari sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya yaitu kita dalam menghadapi musuh, kita jangan gentar, jangan takut dengan jumlah kita yang sedikit. Pada peperangan Uhud, umat Islam jumlahnya banyak, tetapi umat Islam di situ mendapatkan kewalahan, sedikit kekalahan. Tetapi kekalahan umat Islam pada waktu itu bukan karena apa-apa, tetapi karena sebagian umat Islam itu tidak taat kepada perintah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan diceritakan selanjutnya di dalam bab perang Uhud. Umat Islam pada waktu itu jumlahnya sedikit, lawannya banyak, tetapi mereka menang karena mereka yakin bahwasannya yang memenangkan itu bukanlah
tetapi yang memenangkan itu mereka yakin bahwa yang memenangkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajarannya. Kalau kita ini yakinnya mantap kepada Allah, imannya 100%, maka kita akan dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi masalah-masalah kita. Manusia ini kan, kita hidup di dunia ini adalah tempat ujian. Dunia darul imtihan. Dunia ini tempatnya ujian, tempatnya masalah. Maka kalau kita ini yakinnya kepada Allah itu mantap, imannya kepada Allah itu lurus, maka segala macam ujian yang kita hadapi akan mudah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya kita itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para sahabat pada waktu perang Badar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi segala urusan. Bu'itha bil haqqi wal adli. Rasulullah diutus dengan membawa kebenaran dan keadilan. Waqafa Rasul fi ghazwati Badr. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di perang Badar, biqadibin dengan membawa tongkat biyadihi di tangannya. Ketika perang Badar beliau memegang tongkat. Famarra bi sawadin ibni Ghuziyah. Kemudian Rasulullah SAW melewati Sawad bin Ghuziyah. Wa huwa kharijun min as-saf. Sawad ini keluar dari barisan perang. Jadi ketika beliau berkeliling mengecek pasukan, mengecek barisan, Rasulullah SAW melewati Sayyidina Sawad, yang mana Sayyidina Sawad ini sedang barisannya itu keluar dari barisan, tidak sesuai, tidak lurus barisannya. Fadarabahu bil qadibi fi badnihi. Maka Rasulullah memukulkan tongkat beliau itu ke perutnya Sawad. Wa qala lahu istaqim ya Sawad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah barisanmu wahai Sawad. Faqal, maka Sawad berkata, aujatani ya Rasulullah, engkau telah menyakitiku ya Rasulullah. Ketika Nabi memukul dengan tongkat beliau, Sayyidina Sawad ini seperti tidak terima. Ya Rasulullah, engkau telah menyakitiku. Wa qad bu'itha bil haqqi wal adli. Sungguh engkau itu telah diutus dengan membawa kebenaran dan keadilan. Engkau itu membawa kebenaran, membawa keadilan. Kenapa engkau menyakitiku? Fa habidani min nafsika. Maka izinkan saya ya Rasulullah untuk membalasnya. Ada orang dipukul Nabi gak terima, ingin membalas. Fakasyafa Rasulullah SAW an badnihi. Maka namanya Rasulullah ini kan Rasulullah, utusan Allah. Beliau itu memang membawa keadilan dan kebenaran. Walaupun beliau itu nomor satu umat Islam, bahkan nomor satunya makhluk, orang yang paling tinggi derajatnya. Walaupun ada yang terima, ya beliau tetap mau aja. Fakasyafa Rasulullah SAW an badnihi. Maka Rasulullah membuka perutnya yang mulia. Kalau kita kan enggak terima gitu kan. Mungkin kalau orang-orang sekarang kan kalau dia di atas disenggol dikit, kenapa enggak senang, enggak terima? Main salah kan? Main kita. Udah salah, enggak terima lagi kan. Kalau Rasulullah tidak. Walaupun ada yang enggak terima, beliau tetap mau menurutinya.
Fa'atanaqahu sawadun, maka maka Sawad bukan mau membalas ternyata ketika Rasulullah membuka kulit beliau yang mulia, tampaklah kulit beliau yang sangat putih. Rasulullah itu kulitnya putih kemerah-merahan dalam satu riwayat. Wajah beliau itu bersinar. Dalam satu riwayat Rasulullah itu tidaklah beliau itu memasuki rumah dalam keadaan gelap, kecuali rumah itu menjadi terang ketika beliau itu masuk. Tubuhnya bercahaya. Tapi para ulama mengatakan cahaya yang ada pada diri Rasulullah itu bukan berarti sama seperti cahaya yang sebagaimana kita lihat hari-hari, seperti cahaya lampu matahari, tidak. Ada cahaya tersendiri dalam ciri khas tubuhnya Rasulullah itu. Maka Sawad pun memeluk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qabbala badanahu, sudah memeluk kemudian dicium sama Sayyidina Sawad. Faqala alaihi salatu wasallam, ma hamalaka ala dzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang sedang kamu buat wahai Sawad? Faqala ya Rasulullah, aradtu an yakuna akhirul ahdi ayyamassa jildi jilduka. Ya Rasulullah SAW, aku itu menginginkan di akhir-akhir hidup saya itu kulit saya itu dapat menyentuh kulitmu yang mulia. Jadi saya itu mau tadi awal-awal itu mau seperti membalas, tetapi bukan saya hendak membalas, tetapi hanya semata-mata kulitku yang hina ini mau menyentuh kulitmu ya Rasulullah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada alam khairin, mendoakan kebaikan untuk sahabat Sayyidina Sawad. Di sahabat itu tingkahnya, kelakuannya itu beda-beda dalam mencari perhatian kepada baginda Rasulullah SAW. Ini sama seperti Sayyidina Sawad, sama kisahnya seperti Sayyidina Uqasyah. Suatu ketika Sayyidina Uqasyah pun sama seperti ini juga. Ketika akhir-akhir kehidupan baginda Rasulullah SAW, ketika beliau hendak wafat, beliau mengumpulkan para sahabat. Maka setelah para sahabat berkumpul, beliau tanya, siapa yang dulu itu pernah saya sakiti? Maka langsung Sayyidina Uqasyah angkat tangan, saya ya Rasulullah. Pernah suatu apa yang saya perbuat dengan wahai Uqasyah? Maka Sayyidina Uqasyah mengatakan, ya Rasulullah, pernah dalam satu pertempuran engkau mengayunkan pejutmu hendak memukul musuh, tetapi tidak terkena musuh, malah yang terkena itu badan saya, kata Sayyidina Uqasyah. Maka kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, maka balaslah Uqasyah, sekarang saatnya engkau membalasnya. Maka Sayyidina Uqasyah mengatakan lagi, ya Rasulullah, pada waktu itu saya tidak menggunakan baju. Pada waktu engkau mencambuk saya waktu itu tidak memakai baju ya Rasulullah. Maka pada saat ini pun saya mau membalasnya dalam keadaan engkau pun tidak memakai baju. Maka pada waktu itu sahabat yang ada di situ geram dengan Sayyidina Uqasyah. Hai Uqasyah, apa yang sedang kamu lakukan, kata para sahabat. Biarkan, kata Rasulullah. Sifat beliau itu sangat luar biasa. Maka ketika Rasulullah membuka baju beliau, tampaklah kulit beliau yang sangat bersih, sangat putih. Maka ketika Rasulullah membuka bajunya, langsung Sayyidina Uqasyah mengangkat pejutnya. Pas diangkat langsung dibuang, langsung beliau memeluk tubuhnya Rasulullah SAW yang mulia. Ya Rasulullah, Sayyidina Uqasyah mengatakan, ya Rasulullah, mana ada yang tega
melihat nabinya tersakiti. Tidak mungkin saya membalas ya Rasulullah. Saya ini berbuat seperti ini semata-mata supaya kulit saya, tubuh saya yang hina ini menyentuh kulitmu yang mulia, wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pada waktu itu bersabda, kurang lebihnya, kulit yang bersentuhan dengan kulitku maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Maka sahabat yang lain ingin juga, ya Rasulullah saya pun mau seperti itu. Allah, ikut-ikutan. Sabaqaka Ukasa. Ukasa telah mendahului kalian. Tidak bisa lagi, ya. Tidak ada kesempatan yang kedua kalinya. Hanya Sayyidina Ukasa saja yang dapat kesempatan seperti itu. Jadi para sahabat pada waktu itu mencari keberkahan dengan Rasulullah itu caranya berbeda-beda. Caranya berbeda-beda. Gaya mereka mendapatkan ingin mencuri perhatian dengan Rasulullah itu sifatnya beda-beda. Itulah para sahabat, semuanya ingin diperhatikan, ingin dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara mukjizatnya baginda Nabi itu semua sahabat itu merasa disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata para ulama, di antaranya orang itu bersih hatinya, lurus pemikirannya. Nah, itu orangnya itu orang-orang lain melihat dia itu merasa disayangi. Nah, di antara pimpinan, tandanya pimpinan itu lurus. Di antaranya rakyatnya, makmurnya itu merasa dapat kasihan dari dia semua, mendapat perhatian dari dia semuanya. Seorang pemimpin. Benar nggak semua sahabat seperti itu, tetapi mereka merasa yang saya yang paling disayangi Rasulullah. Seperti itu sahabat. Mereka berkeyakinan bahwasannya segala yang berkaitan dengan tubuh Rasulullah, para sahabat itu di antara ciri khas mereka meyakini segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah pasti banyak manfaatnya, pasti banyak keberkahan di dalamnya. Makanya sahabat itu mencari keberkahan itu jalannya beda-beda. Ada yang cara seperti tadi, ya kan, pura-pura membalas ternyata belum Rasulullah. Ada yang menyimpan rambut Rasulullah. Sayyidina Khalid bin Walid dalam satu pertempuran beliau kehilangan topi perangnya hilang. Maka seketika itu juga pasukan langsung diperintahkan untuk mencari topi beliau. Semuanya digerakkan untuk mencari topi beliau. Maka ada sahabat yang mengatakan, "Hai Khalid, itu topinya kan masih banyak yang seperti itu. Kenapa nggak ganti aja yang lain kan? Kenapa kamu harus merintahkan semua pasukan mencari topi kamu?" Maka Sayyidina Khalid mengatakan, itu topi nggak sembarangan topi, kata beliau. Memang topi yang seperti itu banyak, tetapi topi itu yang kehilangan, topi yang hilang itu di dalamnya ada rambut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak pernah melakukan satu pertempuran pun membawa rambut tersebut kecuali saya menang dalam pertempuran itu, kata Sayyidina Khalid. Artinya apa? Beliau bawa rambut Rasulullah dalam satu pertempuran tidak pernah kalah, karena beliau yakin bahwasanya di situ ada pertolongan, ada keberkahan Rasulullah. Ada sahabat itu menampung bekas wudunya Rasulullah, berebut. Ada orang yang disuruh, ada seorang sahabat diperintahkan oleh Rasulullah untuk membuang darah bekasnya Rasulullah. Saya lupa namanya, pemerintahan dibuang. Habis itu balik lagi, ya Rasulullah, saya telah membuangnya. Di mana kamu buang? Saya telah memakannya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, darah yang bersatu dengan darahku maka tidak akan disentuh api neraka, kata Rasulullah.
Maka di situ timbul pertanyaan, apakah boleh makan darah? Maka para ulama mengatakan mungkin pada waktu itu belum ada hukum secara syarat mengenai keharuman itu, keharuman makan darah. Bu Isbah, nah itu tadi kesimpulan dari Rasulullah SAW, diutus itu untuk keadilan dan kebenaran. Nah, tadi sahabat tadi mengambil kesempatan, pura-pura ingin membalas karena secara kelihatannya kan Rasulullah itu seperti bukan berbuat kebenaran dan keadilan, malah menyakiti orang. Maka beliau ingin membalasnya Sayyidina Sawat tadi, tetapi ternyata bukan ingin membalas, malah mengambil kesempatan untuk bisa bersentuhan kulitnya dengan kulit baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pun seperti itu. Kita harus berkeyakinan bahwa semua yang berkaitan dengan Rasulullah itu pasti berkah. Jangan sampai kita ikut-ikut dengan sekelompok orang yang mengatakan tidak ada itu keberkahan. Keberkahan seperti itu syirik, mencium apa Rasulullah itu syirik, mengapa manusia syirik. Ambil berkah dengan para ulama, apa mencium rambut Rasulullah itu perbuatan syirik dan lain-lain sebagainya. Itu tidak pendapat yang tidak benar. Ibtida'u asra badrin, tebusan tawanan Badar. Jadi ketika perang Badar tadi sudah selesai, banyak orang-orang musyrikin itu yang ditawan oleh para sahabat. Maka apa tebusannya untuk membebaskan mereka? Apa yang harus dilakukan untuk tebusan, untuk tawanan-tawanan tadi? Intisyar Rasulullah ashabahu bima yaf'alu bi asra badrin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bermusyawarah dengan para sahabat mengenai perang Badar tadi, mengenai tawanan perang Badar. Fa asyara alaihi Umar bi qatlihim. Maka Sayyidina Umar ini beliau punya ciri khas itu memang tegas. Beliau orangnya itu tegas. Orang itu bunuh aja. Sayyidina Umar itu. Sayyidina Umar punya usulan, bunuh aja ya Rasulullah. Tawanan-tawanan musyrikin itu bunuh aja. Jangan biarkan mereka hidup. Wa asyara alaihi Abu Bakr ayyub qiyahu. Maka Sayyidina Abu Bakar memberikan usulan, biarkan saja ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ini ciri khasnya lembut orangnya, dan sayangnya itu kuat, tidak keras. Sayyidina Umar ini tidak keras tapi tegas. Kita tidak pantas mengatakan Sayyidina Abu Bakar keras, Sayyidina Umar keras, tidak pantas. Beliau tegas, orang tegas. Jadi orang-orang kafir itu yang tidak betul-betul nggak ada harapan Islam itu bunuh aja, seperti itu pendapat beliau. Sayyidina Abu Bakar berpendapat biarkan mereka yang Rasulullah wa ya'khudha minhumul fida'a, tetapi mereka suruh bayar tebusan. Kalau yang mau lolos biarkan mereka hidup, yang mau bebas ngasih tebusan. Liyakuna quwwatan lil muslimina 'alal musyrikin. Untuk apa tebusan tadi? Untuk supaya menjadi kekuatan bagi umat Islam atas orang-orang musyrikin. Fawafaqa Rasulullah Abi Bakrin. Maka Rasulullah SAW pun setuju dengan pendapatnya Sayyidina Abu Bakar. Wa amara an la yuflita ahadun illa bil fida'i wa kana min 4,000 ila 1,000 dirhamin. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk tidak melepaskan tawanan-tawanan tersebut kecuali dengan tebusan. Karena min 4,000 ila 1,000 dirhamin. Tebusannya apa? Bayar 1.000 dirham. 1.000 dirham. Kalau nggak mampu turun ditawar-tawar nggak apa-apa, paling mentok 1.000 dirham. 1.000 sampai 1.000 dirham. 1 dirham sekarang berapa Pak? Terakhir saya dengar 60.000.
saya dari 60.000 kali 1.000 berapa tadi? 60 juta. 60 juta. 60 juta minimal. Lumayan itu tebusannya. Kalau orang di lapas itu kalau mau nembus berapa biasanya? Orang-orang lapas itu mungkin nggak nyampe segitu kan? Kalau mau nembus 4.000 atau paling contohnya 1.000 bayar tebusan. Amal fuqara'u faman yuhsinul qira'ata wal kitabata. Adapun orang-orang fakir yang tidak mampu bayar tebusan, itu tadi tebusan untuk orang kaya tadi. Kalau punya duit bayar tebusan 4.000 dirham. Tidak mampu boleh dikorting-korting kali mentok 1.000. Adapun orang fakir gimana? Tidak punya duit ya. Faman yuhsinul qira'ata wal kitabata. Siapa yang bisa baca tulis, bisa baca Arab, bisa nulis Arab, tentu saja. Atau Rasulullah asyratan min sibyanil Madinah, maka Rasulullah SAW memberikan 10 anak Madinah liwa'allimahum wa kana dzalika fida'ahu. Untuk apa? Untuk mengajarinya. Jadi orang-orang miskin yang bisa baca tulis, orang-orang fakir yang bisa baca tulis, tebusannya mengajari anak-anak Madinah 10 orang. Diajari baca, diajari nulis. Itulah sebagai tebusan. 10 orang bisa baca tulis, lolos, dikeluarkan dari tawanan. Itulah kisah mengenai perang Badar. Orang-orang yang ditawan itu tidak juga dibunuh dan tidak juga dikeluarkan begitu saja. Tapi kalau mereka mau keluar, mereka harus membayar tebusan sesuai yang dimusyawarahkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan para sahabat. Itulah Islam. Jadi agama Islam itu dari dulu sudah diajarkan. Nabi sejak dulu sudah mengajarkan kepada kita, dan ciri khas sahabat itu dari dulu kalau mereka memenangkan atau menaklukkan satu tempat, mereka tidak semena-mena dengan negara tersebut, dengan kota tersebut, melainkan mereka atur negara tersebut dengan aturan Islam. Tidak semena-mena mereka langsung main bunuh seperti Allah. Kesimpulan untuk umat ini, pelajaran untuk umat. Pelajaran untuk umat ini ya seperti tadi yang saya sampaikan dalam perang Badar tadi. Yang pertama, umat Islam itu jumlahnya sedikit, lebih banyak orang kafir. Maka kesimpulannya dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita dalam walaupun kita sekarang sudah tidak ada atau belum ada pertempuran melawan orang-orang kafir, setidaknya kita kan akan menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan. Maka kita harus kembalikan diri kita ini kepada Allah. Sebagaimana para sahabat tadi, sahabat dalam menghadapi musuh yang banyak, secara logika mereka tidak akan menang dalam jumlah sedikit tersebut, tetapi mereka yakinkan kepada Allah. Yang